Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Tistikasari, NPM 047 dari kelas Bisnis Internasional B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kuis yang diberikan oleh dosen pengampu. Baik, untuk materi yang akan saya bahas di sini yaitu materi perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan mencoba untuk membahas budaya dengan kultur. Budaya yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan culture, yang artinya adalah kultur, sebenarnya adalah merupakan dua hal yang sama. Namun masih banyak orang yang memiliki kesalahan dalam mempersepsikannya. Di sini saya mencoba untuk mengartikan budaya dari KBBI. Yang pertama, budaya menurut KBBI adalah pikiran, akal budi. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab atau maju. Yang keempat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar berubah. Kemudian, di dalam buku Griffin dan Michael pada tahun 2015 mengatakan budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kemudian dari buku Ball pada tahun 2014 mengatakan budaya adalah gabungan kepercayaan, peraturan, teknik, lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik populasi manusia. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi yang akhirnya membentuk suatu karakteristik manusia. Selanjutnya, apakah dalam suatu negara hanya terdapat satu kultur? Jawabannya tentu tidak. Di suatu negara terdapat yang namanya subkultur, yaitu sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Selanjutnya di sini ada asal-usul kultur atau budaya. Yang pertama berdasarkan geografi, yang kedua teknologi dan ekonomi politik, yang ketiga institusi sosial, yang keempat agama, yang kelima sejarah, dan yang keenam teman sebaya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi geografi. Dari gambar satu ini dapat dilihat terdapat orang yang menggunakan jaket tebal. Jadi jaket tebal atau pakaian tebal ini biasanya digunakan di negara yang memiliki musim yang dingin, sehingga jika kita ingin melakukan bisnis di suatu negara yang dingin, kita harus mengetahui kebudayaan di sana. Jika kita menjual jaket yang berbahan tipis atau pakaian yang berbahan tipis, tentu tidak akan bisa laku. Berbeda lagi jika kita menjualnya di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ini terdapat hippo ruler. Jadi, jika kita mengetahui budaya dari negara Afrika yang setiap pagi dan sore mereka harus berjalan jauh untuk mengambil air, yang pada saat itu mereka masih menggunakan timba sehingga harus menggendongnya dan harus merasakan capek. Namun, setelah ada inovasi produk, muncullah hippo ruler. Nah, cara kerja dari hippo ruler sendiri ini, airnya tinggal dimasukkan ke hippo ruler, kemudian hippo ruler ini bisa didorong tanpa digendong lagi, dan sehingga tidak akan merasakan capek lagi. Kemudian di sini ada gambar bibit jagung dan juga keran air hot and cold. Jika kita ingin berbisnis atau menjual bibit jagung ini, tentunya lebih cocok dijual di negara yang beriklim tropis. Selanjutnya dari segi teknologi dan ekonomi politik. Seperti yang kita ketahui, sekarang segalanya sudah ada di gadget, baik di HP maupun di laptop. Bahkan orang-orang saat ini sudah dipermudahkan, mereka bisa melakukan apa saja dengan rebahan. Selanjutnya, dari segi institusi sosial. Yang kita tahu, institusi sosial itu merupakan suatu kelompok yang dipandang oleh masyarakat. Jika kita masih ingat, pada beberapa tahun yang lalu terdapat band ungu yang personilnya memiliki budaya, yaitu menggunakan celana melorot. Sehingga pada saat itu ditirukan oleh anak-anak remaja atau anak-anak muda. Kemudian yang kedua ini terdapat peraturan pemerintah dalam berkendara. Nah, dalam berkendara ini ada yang berada di lajur kanan dan ada yang berada di lajur kiri. Ini disesuaikan dari pengemudinya. Jika di Indonesia, di negara kita, pengemudinya berada di sebelah kanan. Berbeda dengan di negara-negara lain, pengemudinya ada yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya dari segi agama. Seperti yang kita ketahui, mayoritas agama di Indonesia yaitu agama Islam, sehingga identik dengan sarung. Di sini terdapat inovasi produk baru,
ada sarung yang bisa langsung dipakai tanpa harus dilipat lagi, jadi penggunaannya seperti celana. Namun sarung ini jika di negara lain mereka digunakan ketika akan tidur atau konotasinya juga ada yang menggunakan sarung ketika mereka selesai melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya dari segi sejarah. Di dalam gambar ini dapat kita lihat ada kasus WTC yang pada saat itu dihantam oleh pesawat. Jadi pasca kejadian itu muncul budaya Islamophobia, sehingga banyak orang yang benci terhadap Islam dan akhirnya orang-orang Islam yang memiliki usaha bangkrut karena tokonya sepi. Kemudian ini adalah penjajahan Belanda yang saat itu juga terdapat tradisi upeti. Jadi ketika kita memiliki usaha, maka kita harus membayar upeti tersebut. Dari tradisi upeti ini akhirnya juga ada tradisi suap menyuap atau sogok menyogok yang tujuannya supaya usaha kita bisa dipermudah. Selanjutnya di sini kita bahas 5 aspek budaya dalam proses manajemen. Yang pertama ada cultural distance, yang kedua social changer, yang ketiga time orientation, yang keempat language, dan yang kelima value system. Yang pertama, cultural distance itu merupakan pembentuk cultural system antara lain perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, dan bahasa. Kemudian yang kedua, social changer, ini merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini time orientation, di dalamnya termasuk time management atau manajemen waktu. Kemudian yang keempat ini adalah language, bahasa, dan yang kelima value system. Untuk value system sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada power system, yaitu cara kekuasaan. Persepsi pemimpin yang selalu benar dan masyarakat tidak berinisiatif untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada uncertainty avoidance, yaitu ketakutan dalam mengambil resiko dan tantangan dalam bisnis. Kemudian yang ketiga ada individualism versus collectivism, yaitu sehingga menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang menjadi loyalitas. Dan yang keempat ada masculinity versus femininity, yaitu derajat nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang melakukan ketegasan. Selanjutnya, budaya juga mempengaruhi fungsi manajemen. Seperti yang kita ketahui, fungsi manajemen ada 4, yaitu watch. Dan di sini budaya juga mempengaruhi fungsi manajemen dari segi pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan juga keuangan. Yang pertama, dari segi pemasaran. Dilihat dari pendekatan dalam memasarkan suatu produk, kita ambil contoh di negara Thailand. Jadi di negara Thailand ini pendekatannya menggunakan pendekatan emosional, sehingga iklan-iklan di sana cenderung menggambarkan suatu emosi, jadi bisa sedih ataupun gembira. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa memang masyarakat di sana kemungkinan memang menyukai pendekatan atau iklan-iklan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dari segi sumber daya manusia. Yang kita ketahui di beberapa negara, tentunya mereka ada yang memiliki SDM yang sangat banyak, namun untuk skill-nya sangat kurang. Kemudian ada juga negara yang memiliki SDM yang terbatas, namun mereka memiliki skill yang sangat mahir. Nah, disinilah perusahaan ditantang dalam menerapkan strateginya. Jadi misalnya jika SDM banyak tapi skill-nya mereka kurang, di sini adalah yang harus dilakukan perusahaan, yaitu mereka harus banyak mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Pada intinya, budaya mempengaruhi fungsi manajemen baik dari segi pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan maupun juga keuangan. Selanjutnya, pengetahuan kultur. Di sini pengetahuan kultur dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengetahuan faktual dan yang kedua pengetahuan interpretatif. Yang dimaksud dengan pengetahuan faktual yaitu kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Sebagai contoh, yang pertama ada warna. Kita dapat melihat bahwa misalkan ini warna biru, ini warna merah, ini warna hitam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga selera. Kita dapat tahu ini seleranya bakso, atau nasi, atau seleranya manis, atau asam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sifat. Sifat ini misalnya kita bisa tahu sifatnya ini baik, marah, atau malu. Dan yang kedua ada pengetahuan interpretatif. Pengetahuan interpretatif ini berusaha memahami dan menghargai suatu kultur di suatu negara. Jadi contohnya, misal ada suatu negara yang suka dengan warna merah, nah di situ kita bisa mencari tahu mengapa mereka suka dengan warna merah.
Itulah yang disebut dengan pengetahuan interpretatif. Selanjutnya, contoh dari pengetahuan kultur. Yang pertama dari pengetahuan faktual, 98% penduduk Meksiko beragama Katolik. Yang kita tahu, hanya jumlah dari agama Katolik yang berada di Meksiko. Kemudian yang kedua ada pengetahuan interpretatif. Memahami makna menjadi Katolik Meksiko dibanding Katolik di negara lain. Ini lebih dalam lagi. Jadi yang namanya suatu agama, meskipun sama-sama Katoliknya, namun jika kita sudah berada di negara lain, itu tentunya memiliki budaya yang berbeda juga. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada Arab dan Indonesia. Dapat kita lihat di gambar 1 dan gambar 2, ini merupakan kerudung yang sangat laris jika dijual di Indonesia. Lalu bagaimana jika kita menjual kedua produk ini di Arab? Tentunya tidak akan laris, tidak akan laku. Dan karena di Arab itu masih perempuannya itu cenderung menggunakan cadar dan mereka sangat syar'i, sangat tertutup, sehingga produk yang cocok dijual di Arab ini adalah gambar di nomor 3 ini. Kemudian selanjutnya bahasa nonverbal. Yang pertama kita berbicara tentang isyarat tubuh. Jadi isyarat tubuh ini di berbagai negara juga memiliki artian yang berbeda. Yang pertama ada mengangkat ibu jari. Jika di negara kita, di Indonesia, dan juga di Amerika, mengangkat ibu jari ini dapat diartikan sebagai oke, siap, seperti itu. Namun berbeda lagi jika sudah di negara Italia dan juga Yunani. Ini artinya senada dengan kita mengangkat jari tengah. Kemudian yang kedua ada lingkaran ibu jari. Jika di Indonesia artinya sip. Namun jika sudah berada di Prancis dan Belgia, ini artinya adalah kamu tidak berarti apa-apa bagi saya. Kamu adalah nol bagi saya. Kemudian jika di Yunani dan Turki, artinya dia ingin kode untuk melakukan hubungan suami istri. Dan yang ketiga ini membungkuk. Jika kita sudah berbicara tentang membungkuk, ini identik dengan salamnya orang Jepang. Namun berbeda lagi jika membungkuknya ini dilakukan sebanyak 3 kali. Artinya ini adalah penghormatan bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua ada layout toko. Kita ambil contoh di Jepang. Jadi Jepang ini memiliki ciri khas dalam meletakkan produk-produknya. Untuk produk-produk yang murah, ini diletakkan di lantai atas. Dan untuk produk-produk yang premium atau produk yang lebih mahal, ini diletakkan di lantai bawah. Tujuannya adalah ketika mereka ingin membeli produk yang murah, mereka bisa melihat terlebih dahulu produk yang premium, agar mereka juga tertarik untuk membeli produk-produk yang premium atau produk-produk yang lebih mahal. Kemudian yang terakhir di sini ada budaya kerja dan juga tata krama. Saya mengambil contoh dari Indonesia dan juga Jepang. Yang pertama dari budaya kerja ada turnover. Jadi turnover ini merupakan keluar masuknya karyawan dari suatu perusahaan. Jika di Jepang, hal seperti ini adalah hal yang tidak wajar. Mereka bisa dianggap sebagai pengkhianat atau tidak loyal terhadap perusahaan. Dan bisa jadi ketika mereka akan melamar di suatu perusahaan, mereka kemungkinan besar akan sulit untuk diterima. Berbeda jika di Indonesia. Di Indonesia hal seperti ini sudah wajar, terutama jika kita sudah merasakan bosan, maka kita akan bisa keluar masuk dengan seenak sendiri. Kemudian yang kedua dari istirahat kerja. Jika di Jepang, istirahat kerja ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu di pagi, siang, dan sore hari. Karena menurut mereka, skema istirahat seperti itu adalah yang terbaik bagi para pekerja. Namun jika di Indonesia, istirahat kerja ini hanya 1 jam, yaitu dari jam 12 hingga jam 1 siang. Kemudian untuk jam kerja, antara Indonesia dengan Jepang ini sebenarnya sama, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Namun, orang-orang Jepang memiliki etos kerja yang lebih tinggi karena mereka pantang pulang sebelum pekerjaannya selesai. Kemudian untuk tata krama, yang pertama ada cara makan. Jika di Jepang, mereka makan dengan menggunakan sumpit. Dan jika di Indonesia, ini menggunakan sendok dan garpu. Maka jika kita menjual sendok dan garpu di Jepang, itu tidak akan mungkin bisa laris. Kemudian yang kedua, tolong, maaf, terima kasih. Ketiga kata ini merupakan kata-kata yang wajib diucapkan ketika kita berada di Jepang. Kemudian yang ketiga ada tempat umum. Orang Jepang jika di tempat umum mereka tidak akan mungkin ramai dan tidak akan cekakaan karena menurut mereka ini adalah suatu hal yang kurang sopan. Jika mereka ingin ramai atau mereka ingin cekakaan itu ada tempatnya sendiri. Misalkan seperti diskotik atau mungkin ketika ada suatu perayaan. Nah kemudian yang keempat ini ada media. Jadi semua siaran di Jepang ketika menampilkan film ada tradisi mereka itu tidak biasa menggunakan subtitle, melainkan semua film itu didubbing. Jadi contohnya seperti Avengers, Captain America akan
berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.